Oke teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Kali ini hari yang sangat syahdu sekali, tanggal 5 Kamis yang penuh berkah karena pagi-pagi kita sudah dapat kiriman bontotan dari Mbok Diana Anzumi. Rananang. Nah ini teman-teman ya, gorengan nih Pak E. Gorengan nih Pak E. Mari Sama live ah. Gurung. Mari Nah, ketipu 80 juta. Ki lho Mbok Diana sik lah, ketipu barang. Oke, Mbok Diana. Goreng. Isu-isu nggo gorengan enek bancaan apa lho? Bancaan wong bancaan bendina kok. Oh, bendera bancaan ya. Bancaan nek rumah sakit, bancaan nek kene. Kan koncone akeh ndek rumah sakit saiki. Kok sampai kutusan kok kene lho. Iya isu-isu mari medikal. Medikal. Kena terjadi sesuatu di dalam kandungan. Hamil di luar nikah. Hamil di luar kontrak. Hamil di luar kontrak. Dan untuk teman-teman ya yang setiap renew kontrak kan medikal. Kalau Filipina nggak usah medikal nih. Harus, Mbok. Syaratnya sebenarnya medikal, tapi mereka medikal mandiri kayaknya. Tapi nggak usah Yima ngurus soalnya pembantunya kan 14 tahun itu ngurus Tanpa mandiri medikal. kabeh. Saiki YouTube gak iso turu ngene ya live. Iso. Kok aku gak ngerti. Untuk teman-teman ya yang setiap 2 tahun renew atau ganti majikan itu wajib medikal. Body check atau Yimsan. Body check atau Yimsan. Nah, sebelum menandatangani kontrak alangkah baiknya itu minta kopian yang berbahasa Indonesia. Sebelum kalian tanda tangani yo. Jadi itu ada keterangan putusannya cilik-cilik mripatku gak ketok. Anggota keluarganya berapa, mungkin ada tambahan atau pengurangan dari jumlah anggota di rumah majikan, terus pekerjaannya apa, terus gajinya yang baru itu. Kalau yang lama kan masih 47, kalau yang baru kan udah 48. Makanya gaji barumu 7.000, Mbak. Gaji baruku sak karepe sing gaji. Aku iki sak trimo-trimone. Tambahi kono ra mau tambahi ya tak banting wajane ngono lah aku. Apa bae. Apa bae tak jak mulih Indonesia. Ngono kok wingi wis tak ancam kok. Tak grewegeten mau open-openane mbahmu angel kebobo ingat tuh ya pengen tai ke Vanjane ya jare mbahku. Le tai ke Vanjane tuh mau yo lo mau ye coba iki le kalau keti jinpe ngono. Enak malahan, go mulai ya, Mbok. Kok mulai ae jare mbakku. Engko mati ndek Indonesia yo aku ngono. Gak usah bayar duit ya. Kalau bayar tak kubur di Indonesia aku ngono goyo ini. Teman-teman ya, jangan lupa meminta kopian yang berbahasa Indonesia. Jadi itu tanda tangan kontrak. Moro-moro tanda tangan nanti sesudah tanda tangan menyesal. Oh, ternyata majikanku begini dan begitu. Kenapa tidak dipelajari dulu sebelum melakukan tanda tangan kontrak gitu ya. Tul Marco tul. Jadi tanyakan alangkah baiknya tuh apapun itu ditanyakan, dibicarakan kan kita bisa ngomong ke majikan. Jadi ojo isone mau rasan-rasan tapi ra iso ngomong ke majikan. Jenenge wani silet wedi rai. Lah aku wani rai to. Silitnya ditutupi. Silite gawe tutupi lah di kamar mandi lah, dijaga. Lite kayak ngising. Nah, mari sarapan sambil membahas. Ini adalah tempe gembos. Di Indonesia tempe gembos murah sekali, ndek kene ku mahal. Mahal. Harga yang $5 segini. Iki nggone Pak Chandra tukune. Pak Chandra enak ora? Enak gorengannya. $5. Ning Hongkong adoh-adoh gajine puluhan juta sing dituku tempe menjes. Pokoknya ingat yo, sebelum tanda tangan itu dipelajari apa ada tambahan pekerjaan atau tambahan gaji Anggota keluarga juga. Jadi itu ditanyakan nanti tiba-tiba ada bayi atau ada orang tua, ada menantunya. Nah, itu tanyakan. Dalam kurun waktu 2 tahun bagaimana? Nah, Kita berhak untuk bertanya ya, Mbak ya. Iya. cuci mobil masuk bisa. Masuk tulisan kalau ada jobnya. Iya. Masuk. Kan other job. Special job kan enak kono. Itu ditanyakan juga. Jaga kewan, Kung Yun. Gak resik. Terus tanyakan kondisi bayi apa? Mungkin bayi pikun, loyan jingoy, atau stroke. Atau sing peng itu apa?
Jengsen ya mantai. Ya Jengsen ya. Jengsen ya mantai itu berarti kesehatan mentalnya, jiwanya terganggu. Nah itu tanyakan aja daripada nanti stres nggak karu-karuan. Apa Jengsen ya? Jengsen ya Jengsan ya mantai. mandai nanti sontek kae lo, disontek bius. Jengsen ya mandai. Jengsen ya mantai. Nah, nek Itu majikannya Ilas kan jengsan ya mandai. Kalau kentekan obat kan under kontrol, bengok-bengok. langsung telepon dokter emergency anaknya. Jengsen ya mantai. Ya sing iku lho. Apa Pikon jenenge? loyan ci oil. Lah anjing nggak apa. Uteke segleng ngono. Lah iya jengsan ya peng. Oh Yaupeng. Uteke iki wis gak normal meneh, wis gak waras. Jengsan Yaupeng. Padha koyo setengah gila. Wis gak sadar meneh, gak normal uteke. Apa Jengsang? Jengsan. Jengsan. Jeng- Oh jengsen itu normal. Oh jengsen Sehat. itu sehat. Jengsan. Jengsen ya mantai. Mbak Oh kesehatannya terganggu. Mm-mm. Artinya ngono. Mm-mm. Nah ini penting ya ini, yang gangguan Lambangku, cancer ya mandai iki lambangku penting. kan Chongfong. Chongfong itu stroke. Chongfong. Jongfong stroke. Ya, Setengah apa kabeh? setengah. Kan zaman dhisik, tapi kan saiki ya Parah. mulai jalan. Tapi saiki ya Sisa-sisanya kuat ada. kuat sosong iku berarti rapuh tulangnya. Ada disenggol titik itu sok tugel. Jadi Oh. gizi buruk. Apa? Osteoporosis. Kakan steroid. Oh, gak Oh, gizi ya. buruk. Ya bener, kakean steroid jadi penghilang rasa sakit. Karena dia suka minum obat penghilang rasa sakit. Penghilang sakit hati. Nyeri. Ingat jangan banyak minum obat. Nanti gizi buruk. Yang penting makan tempe menjes. Makan tempe menjes dijamin kayak Mbak Diana. Kuru, kakilan, suarane buanter, nak ngomongin rumah sakit diwasi susternya gak wani komplain, soalnya lagi komplain. Oh yo. Soalnya wis bisa menaklukkan majikan. Dadi majikan menaklukkan pohon ringin di depan, nggak menaklukkan pohon Wance. pepohonan di Ya wance. rumah sakit. Bawa akademite. Iya. Itu minggir. Iya, jadi paiso anak dempet neng gone sebelah, pohon neng gone anak kuburan gone. Sandingan rumah sakit tapi kuburannya vampir sere. Iku anak kuburannya vampir enak yang sih tambah cerita hantu-hantuan. Soalnya DE kan yang pertama kan enek sing jaga arek cilik. Pernah jaga arek cilik jadi dijak omong oke terus saiki jaga wong tuwek. intinya punya tanggung jawab kerja. Iya, tanggung jawab kerja. Nah, ini ya mau tadi itu pagi saya bangun jam 6, persiapan masak habis gitu medikal. Nah, iki masakannya Mbah Ki tak gawa rek. Nah, iki siap nanti diantar ke rumah sakit. Jadi mbae mangan pangananmu gak? Oh mangan ya nang rumah iyalah, sakit. jarak suster Ho Fun Fu, maksudnya Ho Fun Fu itu sangat istimewa kabeh sampai termos 4 iki. Sego, sup, lawuh, sayur, buah. Nah, jadi enggak mangan makanan rumah sakit. Enggak. Kan biasanya kalau Dikei tapi dibuat. Loh. Soalnya kan itu termasuk toko pemerintah. Kan rumah sakit pemerintah. ya maksud saya kan ada rumah sakit yang melarang gak oleh mangan jobo jadi Iya, kudu ada. sing nang rumah sakit tapi dia bukan termasuk yang Bukan. kayak gitu berarti Ah, boleh untuk boleh. makanan. Enak iki. Jadi Enak kabeh panganan. makanannya tak masakno setiap hari, nanti jam 2 pulang sampai rumah jam 3, masih beli pempes dan lain-lain, jam setengah 6 metu lagi, habis masak berangkat lagi. Oh yang sore. Sore aku Yang tadi sore. sip arek-arek tambah sipe mau isu tok ganggo panganan majikane kan wis diselang tadine. Oh iya. Oh gak mulai tadi istirahat arek-arek nang gone taman ngobrol-ngobrol. Aku gak ada waktu ngobrol ya konten. Gak ono Jadi ngedit. mulai Ngobrolnya karo arek-arek wakeh ndelok, Mbok. Kos Syria barang, Mbak. Waduh Mbak Siria. Mbak Nuri. Kok ngobrolnya ngobrol penting gak apa-apa, ngobrol gak penting tahan. Jadi ke rumah sakit 2 kali, ya tepor ning dalan. Intinya harus punya tanggung jawab kerja Terus yang kesehatan juga harus dijaga. diperhatikan. Lagi jaga bayi soalnya di rumah sakit kan akeh virus. Dirimu iki gak tau turu kok cik sehat ta, Mbok? ora sehat deh. Heh? Ora sehat. Gak doyan mangan? Kebablasan. Overdose. Kok Over sehat. over sehat. Pokoknya aku lak dikai minum Gatorade kae sing energizer wah tambah gak turu. Endi? Aku gak ada bapak itu. Apa energizer? Heeh. Lo tuh kena gune 7 lah. Kan gitu.
Sing oren kuwi lho energize Kayak- kuwi lho. Kerating deng ta? Kayak kerating daeng. Aku Kaya- pangaturi, Mbok. Aku ora. Enggak. Aku masuk turu 2 jam tangene kaya sakmono ya sakmono. Itu Jadi kemarin minggu itu waktu nenekku masuk rumah sakit, aku libur 5:30 keluar. Pak Ijo panggil ambulan. Jadi aku nggawa amplifier sak koper, babone metu 5:30, mbae lagi setengah 6 besok. iya, Megap-megap. megap-megap Pak Ijo manggil ambulan, aku keluar pamit. Jadi kan hanya tugasnya sudah begitu dan aku sudah bilang aku ada libur yang tidak bisa aku tunda. Berarti wis pok terno nang ngene ambulan. Enggak. Tuh. Pak Ijo sing ngurusin di omah. Aku wis 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 sudah. pokoke wis mari ngising barang sembarang kali wis resik klambine tak ganteni. Ambulane siap menjemput mbahku. Dirimu ya ganti Bun Liupin barang ta, Mbok? Oh ya iyalah. piye. Masa aku kuat? Sampret Oh, mbahku pinter lenghe silsiwa dadine hapcok kudu kerja sama lah masih wonge gede. Pokoke Iya, sak bojoku ya gedine. otange kan godi. Dadine lenghe silsi kepepek lah hai lah tange canang. Ngono lah mbek pajama. Meh. Ora. Mau ya lah. Kalau Pak Ijo sama Pak Ijo ngono ngomongnya. Tak karo Mbak, "Lu malah isik panam jung ya, mau sik Kang." Dadi ini cara ngomongnya ku beda karo Pak Ijo, majikan lanang karo Mbak. Lah karo Pak Ijo, enak le sik Kang, sik Kang, lha jek sik Kang. Lah karo Mbak, alah sik Kang. Drama pokoknya. Nah, mbahku kan ya gampang tersinggung, soalnya kan orang tua sensitif. Meskipun mbahku lah ngelokno aku gak karo-karoan ya. Masa tak delokne Alah. barang, Mbok? Iya, Kene, paran. Ya sembuh-sembuh arang kalir nek kae metu lah. Lem sik cowok, ayah. Biasa ngono kuwi ya. Alah mesti kajareke mangan apa. Bunda itu harus disampaikan, Mbok. Lah Biar nek mereka dia tuh- itu mome ke, mome Ah. to. Koma. Mome to halah mome sam selok. Siang mesti tama. Olah alam yo mari ngono pokoke gak babi ya tak delikno tak pangan wek Pak Ijo. Amjung ya, olah musik mari ngono tak kei kuwi lho fuyi lho. Kalimate Fuyi karo sing senengane ngelokno sing nemen-nemen iki kan enek wong tuwek tuh. sego. Apa? 你就話我唔中意你啊！我唔中意呢個好日㗎，我呢個你煮嘢好臭啊！ngono barang kok. Masih ditukokno rego ayam 300 iki wah臭. Jangan kan aku wong anake ae sing Andane korek. mandane purek makane Tadi ada yang bilang bahwa nek karo wong tuwek sembarang kalir serba salah ya gitu. iya. Terus menyikapinya piye, Mbok? Gak usah dilebokne ati apa resign? Ya biasa ae wong adewe niate kerja. Dilebokno silit. Kecuali mbahe ngantem adewe karo apa niku lak mbahku kan mau ngomong tok. Mencungi ngono barang kuwi, mencungi ngono kuwi. Terus lak didorong kursi roda. Obah-obah ngene tak konane. Lah lak awakmu obah, kursi rodane tak lock, Boleh. tak kunci. Iki ngomong. Aku ngono. Soale dekne ngono, samkap. Samkap iku kesusu. Dadi nek kursi roda didorong dekne ngene-ngene kok lak njungkel piye? Mari ngono berhentikan aja. Terus kursi rodane dikunci, di-lock. Terus mari ngono omong ngono. Lah nglundunga dhewe rono lho. Aku ngono. Lha iki angko to lho ngom tole kok. Enak mari ngono. Apik meneh tukaran apik meneh cari. Kan tak critakno Pak Jonggo, yo gak tak critakno Yima yo engko. Dadine kalau ada sesuatu sama nenek omongin semuanya. Kalau mereka nggak percaya rekam itu. Suruh bikin CCTV. Sama anak-anaknya Kalau nggak mau CCTV rekam. Soalnya kamera action ku pengen naik tak geng rekam mbahku barang. Soalnya mbahnya pas lagi mengkis-mengkis. Lagi mengkis-mengkis timbangannya aku kayak sekem to, maksudnya aku menjelaskan panjang. Ya wes tak rekam lo kamera action kan gak ketok cilik, lah kamera HP kan ketok gede. Jadi itu rekam aja rekamannya kasih no anaknya. Kalau anaknya 5 semuanya kirimin. Karena orang sini kan nggak suka bikin grup, majikanku tak kirimi perorangan. Medem tak kirimi, Yima tak kirimi, Pak Ijo tak kirimi. Berarti penting untuk menginformasikan apa Kondisi yang terjadi. kondisine baik gitu. Soalnya mbahku kemarin itu sing pas Sabtune sebelum masuk kapcing, sebelum masuk UGD ku putih kabeh awake. Pucet. Putih kabeh, darahe tak tes wis gak kenek. Aku gak nyeluk Pak Ijo tapi langsung apa? Aku gawe ambakane kuwi tak semprotne, tak jumpiwiti dadi cekne ana apa? Sadar. Akhirnya Tapi dekne krasa tak jewet sikil. Tak jewet pipine dekne mau panying gak ono reaksi gak ono. Dadine tak tulis ning gone kronologine Sabtu ku piye. Dadi saat digawa ning ambulan, majikanku maca tulisanku Inggris. Yes,
Pentingnya ya teman-teman yaitu kronologi nih. Repot lah gini namanya juga kerja. Kalau nggak mau repot ya udah nyandeng bas bojo aja. Gaji puluhan juta rek, aja pek dipikir gaji nih tanggung jawab Tanggung jawab. tugasnya iki lho. Jadi ini kondisi baik itu diceritakan. Kalau mereka nggak percaya rekam. Kalau mereka nggak percaya suruh pasang palotinsi CCTV gitu. Aku kamera action tak gawe. Palotinsi. Palotinsi ya itu CCTV ya teman-teman ya pokoknya kita selain melindungi diri kita, melindungi yang kita jaga karena kalau ada sesuatu sampai majikan lapor polisi karena di sini kan anak di bawah umur sama orang tua itu memang di bawah pengawasan pemerintah Hong Kong juga. Pengawasannya kalau ada sesuatu tuh diinterogasi kita. Tuh. Saleh mbahku orang perlu interogasi polisi. Ya tak wae laporane ngono. Laporane tak polisi. Kejadiane iki ben gak kakean takok kowe. Terus setiap 2 jam sekali kalau panas ditulis. Kuwi dikongkon apa sampean dhewe sing Aku sadurunge kayak takon, tapi lek masalah kuwi aku ya takon mbakku soalnya mbakku kan suster dadine ngerti. Dadine dhewe kudu sing mukti lah. Inisiatif dhewe. sing mukti ku Sing muk inisiatif. Terus tanyakan ke majikan, obatnya apa wae? Jam piro? Kayak mbahku obatnya isuk 13. Malam 1. Nah, itu kalau kalian nggak perlu tahu, apa nggak perlu tanya jenenge apa, yang penting siji-sijine apal. Mungkin biasanya sing digawe tulang 5 gram terus dicuwil 2,5, ya itu perhatikan. Jangan wae jadwal iki dikasih 2,5 terus 5 gram oh. Jangan lalai. Jangan lalai pokoknya. Tulis. Harus detail. Iki jadwalnya mbakku sampai tahun ngarep aku apal wae aku kan. Jadwalnya ning dokter suntik mata, bulan 1, tanggal piro. Tulis. cilik aku. Keparo deng. Ya ampun. Temu budal lah. Pokoknya teman-teman kudu teliti kerja belanja, kudu teliti meskipun majikan tidak minta risip. Kayak aku ya selama mbakku nek rumah sakit di Malang enggak belanja kan 500. Lho iku kok apa? Aku sing iki wong jeremu incep-incep iki titik kok. Kasih katan. Iku lho. Iya. Kok dagingnya ora enak iki goblek. Nyol Pak Chandra. Teman-teman harap perhatikan ya. Nota meskipun nggak penting tetap aja simpan. Kayak notaku itu nggak dijaluk Yima aja ono sak kresek. Nota dikumpulin. Iya dikumpulin. Jadi suatu saat kalau mereka membutuhkan, ya itu tinggal Karena di menduduhkan, store. tinggal memperlihatkan ke mereka. Jangan anggap majikan mempercayai kamu. Soalnya majikan sini tuh kadang suka ngetes kita loh. 1 bulan kali takok ada belas. Bulan berikutnya ditanya lagi detail. Soalnya kadang ibu juga ditanya, bingung nih enak apa, masak apa, tuku apa. No. Kalau sini perincian. Perhitungan. Perhitungannya jos. Soalnya mereka mikirnya kalau beli ini harganya $8, di sebelahnya $5, mereka mikirnya $3 kan bisa buat besok gitu. Kita beli yang lain. Perhitungannya tepat. Bukan pelit ya, Mbak ya? Enggak. Tapi perhitungan, belajar sugih rek teko wong Cina. Bukan pelit, bukan ngirit. Tapi perhitungan. Terus regane duit cilik. Terus sense ya. Sense itu penting. Gak setiap orang punya sense. Sense. Orang kadang-kadang wis nganggep alah majikanku gak apa-apa. Giliran terus ditakokno bleset. Wah ya. Itu sing bahaya. Sense. Sense itu ya tadi nota. Sense. Terus kita ngerjain sesuatu dhek kan mbae enak piye. Nah, mendembae enak piye nyeritakno kesuwen, delok HP kesuwen, kamerane dipasang. Itu sense.
sense dalam melindungi diri kita. Ini sing kadang nggak akeh, yang nggak banyak dilakukan. Jadi mereka nggak ngerti apa yang harus aku lakukan di rumah itu gitu. Kadang masih seperti itu karena rutinitasnya A B C D. Kadang-kadang ada AB plus AB min AB kuadrat. Nah itu apa aslinya kerja kayak teman-teman itu ngandelin sense tuh, bukan rutinitas. Nek mereka menganggap rutinitas jadinya ya kayak gitu. Aku iki wis kerja nang kene 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan aku nyaman. Moro-moro sing dijogo mati. Nah, nek wis mati, ganti majikan kan wong cek butuh duit tok. Ketemu sing bleset. Bah. Terlalu penak. Terus Aslinya ya padha ae sih majikan, tergantung diri kitanya. Loh. Memang semuanya majikan karakter Hongkong itu misalnya podo ya. Tapi dalam menangani ini kan beda. Iya beda. Kowe ngopeni nang nggone mbahmu karo kowe ngopeni nang nggone Jeffrey kan siji. Beda. Tapi kan bisa. Lho ya kan dheke. Lah iya, Sing makanya belajar. semua majikan itu sebenarnya sama. Cuma beda job, beda karakter. Tergantung Beda. diri kita. Beda cara makan. Maksudnya menu-menu makanan juga beda. Mbah kula luwih ngirit, makanya Cara ngambil hatinya ya beda. beda lagi. Nah, makanya kan semua tergantung diri kita. Kalau kita nggak cepat move, masih tetap Berarti kita orientasinya emang majikan lama yo. Berarti kita nanti bikin konten yang membahas psikis dan psikologi. How to manage the boss. Nah, iku pelajarannya awakmu. Nek wong tuwek, nek anak kecil, Nek wong muda suci. suci. Lah kan aku suci ya pernah. Sudah tuh. Suci enggak ya nom-nom sak umuran aku ya. Tau karo sampai keculan polisi. Tapi mari nyelok polisi nyelok sepuro terus aku dijamangan ning gone restoran Jepang. Sampai entek pirang-pirang ewu ning kuwi. Tapi satu ya yang harus kita sampaikan bahwa kita itu di situ dianggapnya bukan siapa-siapa kan. Dan kerja. Pekerja ya kadang ada yang Soalnya anak sing ngomong apapun ya, sebaik apapun ya majikan, nek posisinya lagi gak tepat, awake dhewe iki dadi bahan persalahan. jadi undat-undatan. Bahan persalahan. Pokoknya apa? Nek ngarani sansak lah. Ini pelampiasan. Nah, peribahasane. Nah, dirimu ada di fase yang seperti itu enggak? Kalau aku selama ini masih ya muring-muring ngono tetapi mbahku mesti ngene. Nah, sina ngote ya kayana mah, tapi meskipun dia ngomong ngono tapi aku tetap membatasi bahwa aku dek situ enggak boleh melebihi apa yang mereka pikirkan. Tadi ini kok jam kerja. Aku enggak mau maksudnya overthinking juga terus disuruh mengerjakan kayak kora-korane Pak Ijo ya. Aku setiap pulang libur, aku ndak harus pulang libur harus membersihkan itu. Aku merasa aku libur kok aku pinyantai ya sudah besok aja tak kerjain paling mau tak rendem tok gitu. Jadi nggak usah merasa kita bahwa pulang libur capek gini itu bikin pikiran kita tambah keruh. Aku tak gawe santai wong lagian kalau dicuci besok yo masih kita yang nyuci, dicuci malam juga kita daripada nyuci malam terus jengkel terus pecah, ya udah cuci aja besok gitu. Jadi jangan terlalu Jadi mindfulness, menyadari. Ya, menyadari. Mindfulness. Kayak majikan kita libur, majikan meminta kita, oh nanti liburnya kamu harus keluar jam segini, ya suruh aja anaknya mereka datang. Sabtunya itu aja kabarin, aku besok keluarnya jam 4 pagi. Ya jam 4 pagi, kayak Pak Ijo, jam 1 malam, kamu harus pulang jam 3, aku jam 5 mau keluar. Mau nggak mau ya sudah itu. Terapkan, jangan nggak enakan gitu loh sama majikan. Majikanku itu kayak sapi, aku isuk kudu nyepakna sarapan tapi grundel. Kenggrundelan iki kan energi negatif yang ditumpuk. Iya. Nanti akhirnya pelampiasannya ke hal-hal yang nggak baik terus orang sebenarnya yang nggak kena imbasnya gitu. Jadi dia tidak menerima. Iya, tidak menerima. Dan kalau tidak tahu mau. Dan tidak tahu caranya bagaimana menyampaikan ketidakterimaan itu ke majikan. Iya. Ojo nggak penaan. Berarti open ya harus ngomong ya. Kalau orang ngomong karakternya harus ngomong.
Blak kotang. Bak kelotang kalau orang Nggak sini. usah ditutup-tutupi. Kayak aku ya, aku mau keluar jam 10. Mbahku jam itu kan pernah kakinya sakit doyan. Dan dia nggak bisa jalan. Iku tak tari. Maksudnya tak tawarin. Kamu mau BAB nggak? Kalau mau BAB lakukan sekarang sebelum aku keluar. BAB nggak BAB, dicoba dulu. Tak tunggu 1 jam. Jadi keluar ya sudah, Dini nggak keluar ya tinggal libur. Urusannya anaknya di rumah. Artinya kalau yang Mbok lakukan itu kita pahami situasi dan keadaan dan bagaimana kita settingnya. Iya. Jadi benar-benar mengetahui dan memahami situasi dan keadaannya dulu. Kemudian kita berpikir planningnya bagaimana dan disampaikan ke keluarganya. Iya. Kayak Pak Ijo ya. Pak Ijo meskipun kadang kan kamu harus nungguin ini, kayak ibu lagi di kamar mandi, kamu tungguin ibumu. Nggak usah mbok cawi isi nunggu aku tak ke dapur dulu, mungkin ada ngambil sesuatu atau apa, atau ngambilin pempes. Ngomong aja. Jangan nggak enak itu kan koko gini nggak usah punya perasaan yang nggak enak. Kayak pakewo gitu nggak usah. Di majikan sini nggak ada itu pakewoan. Ada yang Ngomong aja. repot. Kalau kita aku lupa ya bawa sesuatu buat nenek gitu. Ngomong aja kita minta maaf muisia ngomong kita titai ya. Jangan pas di situ kita lupa tapi nggak ngomong maaf. Aku selalu minta maaf kesalahan kecil besar, mecahno tutupe panci ngomong. Dijoli ora aku ngomong ngono. Soale sentuhku Yima, tapi percaya ndek rumah majikan aku laporane ya Pak Ijo ya mbahku ya Yima. Soale sentuhku Yima, anak itu nomor loro. Sedangkan yang di rumah Pak Ijo karo mbahku. Akhirnya Gak apa-apa. Tiga ya mau sia. Tapi kan aku merasa iku panci bendes iku teko ngene pokok luaran dhewe lah. Tapi kan ceblok. Mari ceblok seminggu kemudian aku masuk rumah sakit. Berarti penting bagi kita untuk memahami situasi, kondisi, keadaan sehingga kita mampu memprediksi bagaimana tindakan yang akan kita lakukan. Nah, membaca situasi dan kondisi inilah yang sebenarnya harus dibayangkan kepada teman-teman semuanya. Tidak ada majikan yang baik sampai mereka tahu bagaimana cara kerja teman-teman. Ya, betul. Itu kalimatnya. Jadi pada prinsipnya bagaimana dia baik ya, bagaimana kita memperlakukan mereka. Memperlakukan diri. Kalau kalian juga. yang ingin diperlakukan baik sama majikan lah, ya wis sampean ae sing ngejeng pembantu mbak kan gitu ceritanya. Iya. Gak usah ngejeng kita kan. Kayak kita mau ngobrol, mau minta gaji ya. Biasanya arek-arek kan libur 3 hari, gopo kok majikanku nggak gaji aku. Bilang aja 2 hari sebelumnya. 可唔可以咯？之後咧，你俾我出糧啊？可唔可以你早啲俾我出糧啊？Tidak mungkin majikan gimana? Ya ada majikan sudah tuh, le有錢，le sehingga tuh dia tuh cuma bilang gitu tapi akan dikasih kalau kita ngomongnya baik-baik. Le mau錢咩? Gitu. Ayo mau錢oke saya Fanyan nih. Itu aja lah. Nah, tapi daripada pinjam. Nah, tapi ini yang apa jenenge teman-teman ngerasa di mana bahwa mindfulness itu benar-benar kita menyadari sekarang kita itu jadi apa dan siapa di tempat itu kan. Ya. Itu yang terkadang tidak terjadi di dalam pemikirannya mereka. Jadi aku iki kudu piye dan karakter majikanku iki piye. Jadi meminta uang itu nek wong Indonesia kadang sungkan, ndak enak, kongkon pangatan sendiri dan itu tidak terjadi di Hongkong. Tidak akan terjadi apa itu. Batin-batinan majikan belum gaji. Soalnya kayak madam ya, aku kan digaji sebenarnya 30. Tapi mikirnya madam kan 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tanggal terakhir kan tanggal 6. Jadi di antara ini mereka akan gaji. Kan mereka, aku pernah Polanya udah kelihatan. Jadinya semuanya aku pengen digaji tanggal 30, aku tanggal 28 udah remind her. Maksudnya udah mengingatkan, Daiseng mengingatkan. 2 hari sebelumnya, kok mau isap kau oleh pengen ngojut long, coti cut long, ya mau samsap boleh so you kian nih, ya, tanggal 30. Nah, kalau karena itu nggak tinggal di serumah. Ya. Nah, ini majikan yang nggak tinggal serumah ya. Karena kebutuhan kita. Iya, kebutuhan kita. Kalau mungkin ada anaknya yang sekolah mau bayar SPP mau apa, itu harus disampaikan. Diceritakno aku kayak ono bayaran tanggal sakmene.
sesuai dengan tanggalku, ojo dimundurno. Mundur. Soalnya anakku arepe bayar kuliah. Aku pernah kok, aku minta tanggal 29, tambah ditawari 2 bulan nah, enggak usah lah, saya lah. Aku minta yang apa gajiku aja yang sekarang. Soalnya kan mereka mikirnya selama tidak lebih dari 7 hari kan sah-sah aja, tapi selama ini teman-teman, aku tuh biasanya tanggal selama gajian kok digaji tanggal sakmene. Kan gitunya mereka 7 hari. Oh. Untuk mensiasati ini kan banyak yang nggak bisa berkomunikasi itu kan karena nggak ngerti ngomong, nggak ngerti bahasanya ya. Ngomong ke majikan apa. Nah, ini untuk mengantisipasi cara ini itu piye? Bahasa Inggris apa Google Translate-nya ditulis dikasih tulisan. Bahasa Inggris bisa. Terus nek tulisan Cina itu iso. Mereka kan pasti bisa baca toh. Tapi akeh sing salah. Nek tulisan Cina. Mending bahasa Inggris aja. Kayak Susan pengenane ya. Sebenarnya hari Minggu dia nggak dapat libur. Suatu hari dia kan hari Minggu itu dia harus masuk finalisnya sebuah lomba. Dia masuk finalis. Dan dia tuh tanya ke aku, Mbak, aku bagaimana minta liburnya? May you give me day off on this coming Sunday, sir? Please, thank you. Nah itu. Dia bahasanya nggak seperti itu, tapi nggak tahu diperlihatkan aku seperti apa, agak kasar sedikit. Akhirnya tak kasih ada boleh tidak diperhalus. Akhirnya sama sernya oke, you can get your off day. Berarti sebenarnya kan bisa. Terus negosiasi itu iya, bisa. Terus dia minta pulang malam, biasanya pulangnya jam 8, minta pulang jam 9 atau jam 10 bisa di WA lewat bahasa Inggris. Terus diizinin. Oke, iya. Terus akhirnya nanti sampai pulang jam 10 ya? Iya. Oke, masuk. Kita langsung bikin musik nanti sampai jam 10 malam. Kita kompori mereka, ajari satu persatu. Enggak. Nah, maksudnya, ini yang maksudnya aku dari komunikasi bahasa Inggris itu. Jadi kayak si Susan tadi kan memang sudah beberapa bulan atau berapa tahun di dia. Paling Susan itu berapa tahun? Baru kok satu kontrak dia. Artinya kan sebenarnya majikan itu sudah tahu cara kita bekerja. Iya. Baru kita ajukan ya. Soalnya dia kan nggak libur tiap minggu. Jadi kalau ada suatu saat bilang aja beberapa hari sebelumnya. Dia tidak bisa libur tiap minggu itu karena perjanjiannya dia atau karena kemungkinan dari awal mungkin. Nah, jadi artinya kan artinya kalau memang dibutuhkan hari Minggu itu libur ya entah Kamis entah Jumat itu sudah menginfokan. Iya, menginfokan. Jangan dadak kalau orang sini. Gitu. Kalau orang sini dadak kasih kita libur ya sudah itu mereka. Jadi kan gini aja. Nanti dalam benaknya dia adalah di saat aku nanti mau mengajukan kalau memang aku dikasih ya rezekiku untuk hari Minggu itu oke. Tapi ketika aku nggak dikasih ya sudah terima. Iya. Karena perjanjian di awal kan kita nggak ngerti mereka kondisinya. Penting kita melakukan komunikasi dulu sama majikan, boleh tidak. Tapi percaya diri kalau aku yakin selama kalian bekerjanya baik-baik dan benar nggak mungkin nggak dikasih. Nah kayak kemarin pas malam tanggal 29 pas lampian aku kan habis nengok nenek. Aku izin ke nenek, izin ke majikan, izin Pak Ijo. Aku nanti habis jenguk nenekmu kan diajak makan hima. Habis diajak makan hima aku ngambil gitar di sini. Habis ngambil gitar di Sandro, aku mau lihat lampion sampai malam. Wah, Le Susanti. Izin kita. Kalau mau pergi malam. Kayak kemarin ada sapa ya? Ya WA majikanmu mulai telat. Sak durunge kan. Rada awan-awan kabarono. Reza juga. Susan boleh juga. Kan? Iya, boleh. Nah, saya mbok komporing kok mulai jam 4 kabeh karo kowe. Enak kabeh. Majikane padha kenal kabeh kok, biasa kabeh. Tapi menurut saya ya kalau memang di saat hari kerja kita punya tanggung jawab, majikan itu sebetulnya. Nah, makanya yang paling ya berarti harus bisa membedakan kerja ya gini. Libur-libur. Artinya kan dia sudah mengetahui kualitas bekerjanya teman-teman. Baru kita mulai memberanikan diri untuk mengutarakan apa yang kita mau. Nah, yang terjadi kan kepercayaan diri mereka untuk ngomong ini kan butuh. Mentalnya kan wis dropship kan. Iya, butuh. Makanya harus gumbul sama kita ya. Gumbul sama Mbok Diana terutama. Nanti cara-cara merayu dalam bahasa Kantonis. Saiki bahasamu ngene. Gumbul sama Mbok Diana. Iya, gumbul sama Mbok Diana. Ngomong bahasa Inggris halus.
ngomong kantonis ya walus Fuyan. Pokoknya lah cara-carane gimana. Bos, aku kepingin nginep nek hotel kono. Ngono barang aku wis ngomong kok Fuyan. Aku libure mulai Indonesia gak usah mekek iku ya gak apa-apa, tapi engko ana turane libur, le mau pengo koti mau ujin pengo yo poka. Maksudnya aku nggak mau kamu mengembalikan uang ke aku tapi kamu ganti libur aja. Aku mau duit. Aku kepingin keliling Hongkong nginep di hotel kok. Aku ngomong kok arep nginep hotel kan arep dibokingno lama terus enggak ning Jongcao wae aku ngono. Jongcao. Iya, sik engko lak wis mari cuti ae. Sik, lak wis mari iki Wis srewing-srewing. Rada syahdu nek di pantai. Mbak sopo? Mbak rambu, mbak rambu. Mbak ayang rambu, ayang resa. Ayang-ayangan. Ayang-ayangan, ayang aku. Oh, jangan kau yang ngono. Ya untuk teman-teman ya. How to learn to speak Cantonese. Yihoho cap wong tuh waktu bukan juga. Kita berbicara bahasa Kantonis itu juga penting gitu. Sangat penting. Di rumah sakit para suster-suster itu matur suwun ya cecene rewesian. Dadine mbahku sebenarnya kan itu pempes itu tanggung jawabnya rumah sakit. Tak gantiin. Dadine kan meringankan beban mereka. Meskipun itu dibayar meskipun rumah sakit pemerintah sehari kan sik bayar mbahku. Dadine 2 kali ku resik mbahku. BAB ku gak ono aku ora BAB. Libur 3 hari ora ngising. Bar ngising langsung bledos nabung. Oke, berarti gini. Oh ya ampune menungso. Berarti karena kesadaran yang penuh, mindfulness yang penuh, salah satunya melakukan sesuatu yang tidak harusnya kita lakukan tapi kita bantu melakukan untuk mendapat impress dari orang yang lain. Nah, artinya apa ya? Bukan menjilat ya. Kalau orang itu kan ngerasa hal yang kita lakukan itu menjilat, tapi ini kan ngambil perhatian ya. Kayak nyuri apa supaya orang wah arek iki pinter gitu. Kalau orang kalimat mikirnya ini loh. Dia biasanya sudah mengerjakan di saat aku nggak di situ, tapi di saat aku datang setidaknya mereka akan sedikit mengurangi beban mereka. Lah aku pikiranku. Tapi ada yang berpikir, ada yang ketika kita mau melakukan hal yang kayak gitu, kalau orang Hongkong ada yang kita lakukan hal itu terus akhirnya dia menggantungkan itu ke kita. Nah, itu yang sing kita harus tahu. Tapi kalau susternya kamu ngelakuin kayak gitu kan seharusnya dia yang lakuin tapi mbok lakuin. Jadi dia ada nilai plus lah buat dirimu satu ya. Tapi kalau di tempatnya majikan kan kadang kita ngelakuin sesuatu itu ya wis penggaweanmu kan. Kan kayak gitu tuh. Kowe rek lak ndek pasangan, aku gak ndek pasangan gak ono sing ngroyokmu beku. Mang ditawani gak saiki mencoleng. Bareng ngomangan iki. Mari mangan ngombe gas. Wis gitu aja ya buat teman-teman nanti kita rumuskan diagram psikologi. Oh, ngono lho, Mbok. Berarti ini hari judulnya apa, Mbok? Tips memahami majikan. Enggak. Apa? Judulnya adalah sarapan gorengan. Sarapan gorengan bersama Sambil bahas majikan. Bahas majikan. Bersama bahas watak utak. Karakter kelakuan bosok-bosoke barang. Biasa. Oke, closingnya Mbak Diana. Enggak. Mungkin dirimu berbicara biasa itu karena almost 20 years. 20 tahun. 21, 22. So this is your habit. But for their itu masih belum bisa. Masuk ke nalar mereka itu masih belum dapat. Nah, itu yang mencoba untuk kita sampaikan kepada mereka supaya mereka mulai menggunakan nalar dan logikanya. Kan seperti itu. Kata Mbak Ida Mafula, itu namanya kerja cerdas dan ikhlas. Ikhlas tuku amplifier. Oh, ini yang proses sampai dhewe. Iya. Tak tunggu, Mbak. Tak tunggu. Wes, Mbok. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa ya karena mau memasuki musim dingin dan ini adalah ada flu musim dingin. Kalau disarankan majikan
suntik. Kalau nggak disarankan ada programnya Peduli Sehat loh, murah. Jadi nanti hubungi Bu Ayu aja. Suntik vitamin C. Suntik flu musim dingin. Oh, ben gak haji-haji. Iya, terus uangnya jadi kirim kabeh rek. Dadi tuku vitamin aja lali ya. Gitu panganan sing enak-enak, lak mangan ndek kene aja mangane diirit-irit. Yo wis pokoknya asupan gizinya selain asupan pikiran semuanya itu harus terpenuhi. Jaga kan blendrang. Jaga kesehatannya semuanya. Karena nanti lak kakan blendrang tadi nih kok satro. Malah kenu. Oke, jaga kesehatannya semuanya. Terima kasih ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pesem ke. Bye bye. Bye bye.